Ketika kita sudah datang, pas diantar di depan lobi pakai ambulan ataupun apapun, kita masuk ke lobi. Nah, di lobi inilah kita akan melakukan pengecekan ya, pengecekan kesehatan. Situ ada susternya, ada dokternya. Setelah melakukan pengecekan kesehatan, nanti kita mendapatkan kamar. Nah, di kamar itu nanti kita dianterin sama perawatnya. Ini sebelah kiri dokter, sebelah kanannya dokter. Nah, kemudian kita dapat kamar. Setelah dapat kamar, kita masuk, diantar untuk beristirahat terlebih dahulu. Ini kamarnya teman-teman, sudah tersedia wifi di sini. Ini ruang tamunya ya, ruang tamu. Di ruang tamu, dimana ada wifi, sofa di situ semua. Nah, lumayan ya teman-teman buat ngobrol-ngobrol lah, sharing-sharing sesama pasien COVID. Ini kamar ada dua ya. Yang satu ini tempat tidurnya satu nih, tempat tidurnya satu. Kebetulan udah dapat AC, ada lemari baju plus kaca di sini. Nah, ini enak banget nih view-nya. Di sini bisa langsung dapat view yang menghadap ke Gunung Salak. Cuman kalau kita ambil gambar pakai video nggak kelihatan Gunung Salak ya teman-teman. Nah, ini kamar yang kedua nih, ada dua tempat tidur. Jadi total di dalam satu ruangan ini bisa ada 3 pasien ya. Ini juga sama, ada AC di situ dan ya lemarinya lebih gede ya. Mungkin karena berdua ya teman-teman ya. Kemudian ini tempat jemurnya nih, tempat jemur. Mungkin karena ini konsepnya apartemen, jadi udah disediakan wastafel sama buat kompor ya teman. Bisa buat masak juga di sini. Karena kita cuma pasien, bukan tinggal selamanya ya, hanya untuk jemur aja di sini. Nah, ini ada pengalaman nih teman-teman nih, dimana kamar sempet bocor rembes. Ini karena diterpa hujan semalaman. Tapi besokannya udah sih, ya bisa kita panggil teknisi juga ya tuh sampai rembes. Teknisi juga ya, ini sigap ya di sini, bisa memperbaiki langsung. Nah, beginilah kamarnya ketika terjadi hujan semalaman. Kemudian ini ada kegiatan di mana kita ada Jumatan juga ya di sini. Jangan lupa Jumatan buat para pasien yang muslim di hari Jumat. Tepatnya ini di tower 6 lantai 12. Cuman sayangnya saya telat, jadi nggak bisa dapat khotibnya ya dengan imam juga. Jadi kurang kedengar jelas. Nah, ini kita sudah selesai, pulang langsung menuju kamar istirahat sama makan siang. Tapi karena sepertinya ramai, saya lebih memutuskan waktu itu untuk naik tangga. Nah, ini di ruang perawat, kalau sudah disediakan makan siang atau snack, makan malam, makan pagi, ini pasti dikabarin sama perawatnya nih via WA group. Nah, kita tinggal ambil aja nih di sini teman-teman. Jangan lupa kita juga harus ambil obat supaya on time ya, habis makan minum obat. Teratur ya. Jangan lupa ya, setelah makan minum obat kita juga harus isi kegiatan kita dengan berolahraga ataupun berjemur. Nah, ini tepatnya ini sih di lantai 12 ya, lantai 12 ini teman-teman. Bisa berolahraga di sini kalau menghindari keramaian ya. Di sini agak sepi daripada di bawah. Nah, selain di lantai 12, kalau mau sepi juga nih ada nih di lantai 16-nya. Sama lobinya, cuman beda pemandangan aja sih teman-teman. Di sini kita bisa jalan-jalan sore ya. Ini sekali lagi ya, untuk menghindari keramaian lebih baik olahraga ringannya di lantai 12 atau lantai 16. Ini kita jalan ini di kayak ada batu-batunya.
Jadi enak nih, batunya kan habis terkena sinar matahari nih. Nah nih batu-batunya kayak gini teman-teman, enak banget nih buat terapi telapak kaki, sangat-sangat gimana gitu. Nah kemudian ini kegiatan olahraga di lantai bawah nih, di taman-tamannya ada voli, ada senam, banyak sih di sini. Atau hanya sekedar berjalan kaki, cuman yang saya bilang tadi, ini kan rame nih teman-teman. Kalau kita merasa risih dengan keramaian seperti ini, ya lebih baik saran saya tadi ya, di lantai 12 atau lantai 16 itu juga ada tempat untuk berolahraga. Nah ini tempat senamnya, ini kayaknya waktu itu pagi hari ya teman-teman. Pagi hari dimana matahari belum terlalu terik. Nah, ada anak-anak juga nih pada main bola. Ini kebetulan belum ramai, mataharinya di sini lebih tertutup ya teman-teman ya, karena banyak gedung-gedung tinggi di mana di tengah-tengah. Nah, makanya kita harus senam aja deh buat ngeluarin keringatnya. Nah, di sini walaupun kita semuanya sakit, tetap harus jaga protokol kesehatan. Makanya senam juga harus berjarak dan menggunakan masker teman-teman. Cukup banyak kegiatan di sini yang ya lumayan bisa bikin kita nggak bosen lah selama karantina di Wisma Atlet. Dari senam kita coba beralih ke voli. Ada teman-teman yang hobi main voli bisa menyalurkan bakatnya di sini. Ini kebetulan belum ramai nih teman-teman, masih pagi kayaknya ya. Oke, kita lihat nih seruan teman-teman kita di Wisma Atlet bermain voli. mulai agak siangan nih teman-teman nih, mataharinya mulai masuk, lumayan nih berolahraga sekaligus berjemur, mataharinya udah cukup terang lah di sini. Nah ini yang baju merah nih namanya Mas Muntono nih teman-teman, sering dipanggil Pak D sama teman-teman di Wisma Atlet, terutama sama anak-anak mudanya. Ya walaupun sudah tua tapi lumayan lah kayaknya ya, dianggap jago sama anak-anak muda. Ini dia nih, Mas Muntono, atau sering disebut Pak D oleh teman-teman Wisma Atlet. Inilah kegiatan voli di Wisma Atlet. Selain voli tadi, kita juga bisa bermain ya seperti futsal ya teman-teman ya, walaupun tidak ada gawangnya, tapi biasanya teman-teman di sini main bola atau main futsal ini setelah kegiatan senam itu berakhir. Jadi ini kan sebenarnya emang tempat senam nih, tapi begitu kegiatan senamnya berakhir, nah tempatnya jadi sepi dan dimanfaatkan oleh teman-teman yang hobi main bola di sini. Ya seru ya teman-teman ya, jadi banyak banget kegiatannya, bisa pilih olahraga apa aja yang kita senangi. Ya jadi itulah teman-teman kegiatan-kegiatan di Wisma Atlet, baik pagi ataupun sore itu sama aja ya. Nah kalau ini kan
sore nih sama aja sebenarnya, pagi juga ada jalan-jalan paginya gitu. Nah, ini sorenya, tapi sore lebih ramai untuk jalan-jalan ya, sekedar jalan pagi. Bahkan ada anak-anak yang memanfaatkan untuk bermain sepatu roda. Nah ini senam sore ini jauh lebih banyak nih, lebih ramai. Mungkin kalau pagi masih pada tidur ya, masih pada males, jadi untuk turun ke bawah itu ya males lah. Jadi, dan ini kebetulan sorenya cerah banget teman-teman. Biasanya untuk senam sore ini dimulai dari jam 4, sementara kalau pagi itu jam 9. Tapi tetap jaga protokol kesehatan teman-teman, dimana jarak harus dijaga dan menggunakan masker. Nah biasanya nih teman-teman ya, kalau habis olahraga kayak gini sore-sore, nah nih ada karaokean mendadak. Siapapun yang punya kepercayaan diri tinggi ataupun suaranya emang bagus ya, silahkan memberanikan diri untuk sekedar bernyanyi-nyanyi agar menghilangkan stres ya selama di Wisma Atlet. Yang merasa kangen sama keluarganya, daripada mikirin itu, fokus kepada kesehatan dan membuat suasana hati bahagia. Dan kemarin Wisma Atlet juga mengadakan lomba nih teman-teman, memperingati 1 tahun COVID. Nah ini dia nih layarnya, selamat bertanding para pejuang negatif. Ini dari panitia Wismanya ya. Dan ini di hari H dimana perlombaan dimulai. Cuman ini belum diatur nih teman-teman, duduknya masih rapat-rapat biasa lah ya. Masyarakat Indonesia keponya sangat tinggi sekali. Ini belum diatur nih teman. Sebenarnya nanti bakal diatur di mana duduknya lebih jarak. Mungkin harus tetap menggunakan masker. Jangan bersikap masa bodoh, walaupun semuanya itu pasien di sini ya, tetap aja harus menjaga protokol kesehatan. Ini lagi briefing sebelum lomba, dan sebagian panitia mengatur para penontonnya agar tetap berjarak. Sepertinya lomba memindahkan air dari ember yang satu ke ember yang sudah berisi harus dituangkan ke ember kosong yang ada. Nah ini sudah mulai nih teman-teman ya, mereka ngambil, ini melatih kekompakan juga ya. Ngambil embernya itu harus pakai tali, dimana 5 orang harus mempunyai komunikasi yang baik, harus kompak yang gitu. Nah kesulitannya di sini ya, nuangin
air yang berisi itu ke air apa, ke ember kosong. Nah tuh ada yang tumpah tuh teman-teman, ada yang tumpah dan dia harus ngulang lagi, harus ambil airnya lagi. Iya tumpah juga. Ini cukup harus mengatur strategi di sini. Nah, ini agak pelan-pelan mereka, ada banyak ada juga yang tumpah. Kalau udah tumpah tuh ambil lagi nih. Ya belum ada berhasil di sini teman-teman, jadi harus ambil airnya lagi. Terus pada balik lagi nih ambil airnya. Memang harus kompak. Wow, udah ada yang berhasil tapi belum penuh ya. Wah, udah ada yang penuh, hanya dengan sekali jalan. Berarti mereka nggak tumpah nih teman-teman, jadi airnya nggak perlu muncul. Pada muncul nih yang lainnya, banyak yang tumpah. Ya ada yang berhasil lagi. Jadi ini salah satu perlombaan yang memperingati 1 tahun COVID, dimana kita jadi pejuang negatif ya. Dan inilah kegiatan-kegiatan yang ada di Wisma Atlet.